Apa yang dipersembahkan di atas altar orang-orang Yahudi ya. Keluaran 29 ayat 36 dulu. Keluaran 29 ayat 36. Oke. Keluaran 29:36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari. Apa yang dipersembahkan di altar? Lembu jantan. Sekarang kita lihat siapa yang menjadi anak domba di dalam perjanjian baru. Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekarang perjanjian baru, anak domba Allahnya siapa sekarang? Yesus. Sekarang kita kembali kepada Lukas 2, kembali kepada Allah. Ya. Nanti pelan-pelan nanti bagaimana kekristenan domba dalam pengertian. Lukas 2 ayat. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini lebih kepada sebuah mentalitas biblis teologis orang Israel. Bethlehem dikenal sebagai penghasil domba Immaculata untuk kebutuhan ekspiasi korban penghapus dosa di Bait Allah di Yerusalem. Cara membedakan apakah domba itu Immaculata atau tidak Immaculata, murni atau tidak murni, itu dengan membungkusnya dengan lampin dan memisahkannya dari domba yang lain dan ditaruh di atas palungan. Ketika para gembala nanti muncul dan melihat Yesus yang dibungkus dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan, mentalitas mereka akan, inilah Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia nanti. Seperti domba Immaculata yang dipisahkan dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Dan inilah menjadi tipologi siapa yang akan menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia. Domba itu pemotongan anak domba itu penggambaran Kristus di perjanjian lama. Benar sekali. Karena yang dikurban itu korban penghapusan dosa itu anak domba. Keren. Yohanes bilang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Dan kita sudah bisa lihat dari Lukas ini sudah menggambarkan itu. Kalau anak domba yang untuk Immaculata yang dipersembahkan di Yerusalem, itu di Bethlehem para gembala memisahkan bahwa anak domba yang lahir itu murni Immaculata, maka dibungkus dengan dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palingan untuk membedakan dengan anak domba yang lain pada saat kelahiran anak domba. Karena itu ketika Yesus lahir, dia dibungkus dengan apa tadi, Saudara Petrus? Kain lampin dan ditaruh di mana? Di palungan. Ini mentalitas biblis sudah membawa kita kepada anak domba itu sendiri yang akan murni, tak bernoda, Immaculata, yang nanti akan dipersembahkan. Karena itu persembahan ini, siapa ada TB2 di sini? Ada TB2? Ada TB2 kan? Kita edisi TB2 kalau tidak saya cari. Ayat 16. Roma 15:16 ya. Coba bantu dulu. Saya nanti bantu dengan edisi 2, edisi terbaru Protestan punya untuk Indonesia. Namanya TB2. Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya
yang disucikan oleh Roh Kudus. Oke, bangsa-bangsa lain dipersembahkan. Ingat bahwa yang mempersembahkan itu hanya seorang Imam. imam. Karena itu TB2 yang Protestan punya, kadang mereka protes, mereka punya terjemahan sendiri, dikatakan begini, yaitu bahwa aku menjadi pelayan Kristus. Saya kasih tunjuk supaya nanti kamu bilang saya bohong nanti. Oke? Ini edisi namanya Biblia Tol ya, setiap negara ada. Perjanjian Baru, terjemahan baru edisi 2 ya, teman-teman, supaya nanti jangan bilang saya bohong lagi. Bisa lihat ya. Oke. Bisa Pak. Oke, edisi 2. Dikatakan ayat 16-nya seperti ini. Yaitu bahwa aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam. Sebagai imam. Dalam pemberitaan Injil, tugas imam, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan. Siapa yang di dalam teologis Bibli, secara biblis siapa yang mempersembahkan persembahan? Hanya imam. Imam. Tidak boleh yang lain yang tugasnya untuk mempersembahkan. Kalau kita mau tadi yang kita baca dari Keluaran 29 ayat 36 yang mempersembahkan imam. Oke saudara dan saudari yang terkasih, Paulus itu imam. Paulus itu imam. Imam berarti apostolik ya, Pak? Ya, dalam pengertian ini, oke. Dalam pengertian Paulus, saya masih dalam pengertian Paulus. Oke, tugas seorang imam adalah mempersembahkan. Ini penting. Kalau begitu, makanya Petrus bilang, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, ingat baik anak domba yang dipersembahkan itu. Ingat baik. Makanya saya pikir ini penting, gambaran tentang anak domba di dalam perjanjian baru dan gereja sebagai kawanan anak domba itu, kawanan domba itu. Jadi ini kira-kira saudara Petrus, semoga bisa mengerti.